Saya masih berada di lokasi gempa Cianjur, tepatnya di Kampung Longkewang, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang ya Pak ya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Di mana saat ini saya tengah berada di salah satu rumah yang ambruk ya. Ini ambruk hampir keseluruhannya, tidak ada yang tersisa ya. Dan di sini saya kebetulan bertemu dengan bapak pemiliknya yang sedang apa ini Pak? Apa? Sedang ini lagi ngambil kabel. Oh, ngambil kabel ya? Ya, buat di posko di sana. Oh gitu. Masih gelap. Buat di posko di ini ya, di pengungsian Pak ya? Buat di tempat mau dipasang lampu. Oh, belum ada ini, belum listriknya ada, belum Pak? Belum ada lampu. Oh, belum ada lampu ya? Oh. Ya, sekarang mau dipasang katanya. Oh. Tadi ada PLN. Iya. Nah, ini saya dengan Pak Lili. Pak Lili, boleh waktunya diganggu sebentar ya? Ya. Sambil pengen ngobrol ini kerjaannya. Tapi aman di sini nggak Pak? Aman ya. Dan ini anak Bapak ini Pak? Ya. Nah, Pak Lili ditemani sama salah satu anaknya ya, yang sedang mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa masih dipakai ya, yang masih bisa dipakai ya. Pak Lili, minta waktunya sebentar. Pak Lili, tadi Bapak cerita bahwa di keluarga Bapak ini ada 8 orang katanya yang tertimbun reruntuhan rumah ini Pak. Iya. Nah, itu awalnya ceritanya gimana Pak? Ceritanya begini. Awalnya kalau saya kan lagi kerja di masjid. Kerja di masjid Pak? Kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Lagi betulin masjid. Oh iya. Di mana itu, tidak jauh dari rumah Pak? Dekat dari rumah. Oh, dekat dari rumah. 100 meter lah. Kalau itu saya pergi kerja nggak punya perasaan apa-apa, cuman kalau kemarin getaran-getaran yang udah 3 malam itu ada Pak. Getaran yang, tapi saya tidak bisa bahwa akan terjadi gempa yang gede seperti ini gitu. Jadi gempanya bukan gempa seperti getar dulu. Gempa itu cuman perasaannya ngek sekaligus gitu gempa. Oh. Jadi kerasanya sekaligus ya, langsung gitu. Bukan gempa kayak ender gitu, bukan? Enggak ender. Perasaan saya gitu ngek. Saya lagi kerja, kebetulan saya lagi ke bawah turun. Oh, posisinya sudah di bawah. Iya, tadinya di atas. Di atas bangunan tadinya ya. Di masjid ya. Pas terjadi saya Allahu Akbar, gimana anak saya, gimana istri saya, gimana cucu saya gitu. Terus saya ke sini lari, pas lari ke sini, kemana rumah saya ini udah ambruk begini, gimana cucu saya, gimana anak saya, istri saya gimana, anak saya, cucu saya mesti diselamatkan. Alhamdulillah saya sekuat tenaga, sendirian, terus ada anak saya datang gitu. Sebentar Pak, tadi pas Bapak melihat kondisi rumah pas ambruk kayak gitu, ada mendengar suara minta tolong atau yang nangis dari rumah ini nggak Pak? Tadinya ada satu orang anak saya, Bapak gimana saya tolong. Pas saya kesini, wah ntar dulu kamu mah itu udah kelihatannya lah bisa ngomong selamat lah, bisa agak ringan gitu. Ini yang bangga dulu saya, yang nggak ada suaranya, itu. Nah, pas itu ada pertama yang diselamatkan siapa Pak? Yang pertama diselamatkan anak saya yang ketiga. Oh, anak yang ketiga. Dengan cucu saya. Oh, itu posisinya di mana Pak? Di sini posisinya. Oh, ini posisinya ya, Tribunes. Ya. Jadi posisinya di sini nih ya. Ya, itu. Nah, ini. Itu sudah diambil batanya yang gede. Iya. Tadinya di bawah. Itu Pak, tentu ya dalam kejadian ini karena banyak rumah juga yang terdampak Pak. Iya. Otomatis berarti setiap orang menyelamatkan masing-masing gitu ya untuk ininya. Saya juga. Nah, ini gimana ini Bapak? Saya juga berteriak sama orang, tolong. Masa orang lain juga butuh pertolongan. Masih sama-sama ya Pak ya? Ya, sama-sama butuh pertolongan. Nggak ada orang yang mau menolong gimana. Lah udah itu sadar. Akhirnya Bapak sendiri aja ini nyelamatin anak.
sendiri aja. Terus datang anak saya. Oh. Anak saya yang ini yang cucu yang terakhir. Oh. Bapak gimana mama, terus berteriak itu anak saya yang kedua. Oh, dari dalam mana, Pak? Dari dalam ini muncul. Muncul tadinya nggak berteriak. Tuh dari dalam ini muncul. Terus Oke, Tribuners, karena tadi ada sedikit masalah dengan sinyal, kita akan lanjutin lagi perbincangan dengan Pak Lili, Bapak yang berhasil menyelamatkan 8 orang anggota keluarganya yang tertimpa reruntuhan gempa Cianjur ini. Pak, boleh dilanjutkan lagi. Ya. Jadi yang pertama itu nyelamatin anak sama saya cucu di sana, yang di sini, Pak ya? Ya, Oh, itu sendiri atau dibantu, Pak? itu mah sendiri. Oh, Pak. sendiri. Ya. Butuh waktu berapa lama itu, Pak? Butuh waktu, tapi nggak lama, itu mah agak ringan. Jadi cuman bata doang lah, Oh, iya, bisa iya. diangkat. Oh, iya. Itu mah paling sekitar 10 menitan Iya, iya. lah. Ada luka-luka enggak? Ada sedikit, Oh, ada sedikit. sedikit ya. Oke. Terus yang selanjutnya, Pak? Terus yang ini, yang anak saya Cucu. yang kedua berteriak di sini. Oh, iya. Bapak tolong. Gimana nolongnya, banyak kayu. Iya, iya. Udah saya nggak ada buat palu, nggak ada itu. Saya main kaki aja. Oh, ditendang-tendang gitu, Pak. Ya. Buat ngebongkar ininya ya. Ya. Terus itu udah bisa ini yang diselamatkan. Iya, iya. Yang anak saya yang kedua, anak saya yang kedua punya anak satu. Iya. Terus itu itu udah diselamatkan. Iya. Terus cucu saya masih ada di situ 3. Masih ada di sana juga. Iya. Oh, 3 belum orang. kelihatan. Oh. Belum kelihatan. Iya, iya. Pas saya dilihat lagi, ada rambutnya sedikit. Oh, ini anak. Pas itu di itu pertama pertolongan saya, terus tertimbun batanya itu, terus diguar-guar itulah iya, sedikit supaya napas ya. Iya, betul. Alhamdulillah napasnya sudah ada. Mama, sakit. Nah, udah itu saya selamatkan. Terus saya nggak ada palu buat ngobok bata. Iya, iya. Ngambil batu keluar dulu. Keluar dulu loncat-loncatan. Itu ini evakuasinya lumayan lama, Pak. Nah, lama ini mah. Dibantuin nggak? Ada yang ngebantuin? Ada yang ngebantuin, cuma itunya tuh. Ada yang bantuin 4 orang. Iya. Cuman ada itu kan, ada reruntuhan itu coran Iya, sama tiangnya. Iya. Susah kalau sendirian mah nggak bisa itu. Oh. Saya kebetulan ada anak ada yang nolong gitu, yang lewat. Iya. Panggil aja Oh. gitu, 5-an, Pak. Yang untuk nahan itunya, nahan bata reruntuhannya. Iya. Terus saya sendirian aja. Udah Itu butuh waktu berapa lama yang cucu sama anak di sini? Setengah jam, Pak. Setengah jam. Ya. 4 orang yang di sana ya? Iya. 4 orang di sini, saya setengah jam. Tadinya sendirian, terus ada anak saya, terus ada keponakan saya, berlima lah, ada yang itu manggil-manggil, Iya. minta tolong yang lewat, Pak. Iya. Itu, Pak. Terus kalau pas istri Bapak di mana posisinya, Pak? Istri. Posisi Abi. Pas istri. Pas udah ini selamat 3, terus istri saya di sini. Gimana? Mama kemana? Ini pas itu udah sendirian aja, terus tengkat gitu tah. Sebisa-bisa udah selamat saya baru bawa gitu ke tempat yang aman. Oh, di mana posisi Kan? istri? Posisinya di mana? Di situ. Oh, di sini, Pak. Iya. Oh, di Yang sini. banyak bata itu. Oh, di sini. Iya. Oh. Posisinya gitu. Saya nyelamatkan anak saya yang keempat. Iya. Di itu di WC. Oh, Gitu, anak udah yang nangis. keempat di WC. Iya. Oh, di sini posisinya. Itu posisinya WC. Sendiri itu, Pak. Iya. Oh. Di lawang itu. Iya. Udah muncul ke lawang WC-nya. Iya. Bapak tolong. Ya, terus saya bawa diamankan. Iya. Ya. Sudah itu saya terus lompat ke adik saya. Adik saya terus ke sana. Kebetulan itu udah selamat. Iya. Terus ada gitu.
Jadi alhamdulillah Pak ya 8 orang anggota keluarga ini bisa alhamdulillah diselamatkan ya. bisa selamat. Paling ada luka Cuman luka-luka lah. Oh, luka apa aja Pak? Luka berat, kakinya patah. Yang mana itu Pak? Itu yang anak yang keempat. Oh, anak yang Yang keempat. ketiga. Anak yang ketiga ya. Oh. Terus saya lari ke sana udah. Tapi selamat. sudah di ini di ke rumah sakit di ini. Udah ya. Sekarang alhamdulillah udah agak Oh, ke rumah sakit udah. Tukang itu yang salah udah. tukang urut itu ya. Sekarang tinggal di mana Pak? Apa? Sekarang tinggal di mana? Kan ini rumahnya Ya sekarang mah saya tinggal di itu di posko di sana, di posko, di tenda ya. tenda, Oh, di tenda ya. darurat. Tenda darurat ya. Ya. Udah itu saya mau menyelamatkan itu, alhamdulillah udah selamat semua ya. Terus saya mau menolong itu orang yang mati, Oh, ada. saudara saya yang itu masih ponakan saya. Itu rumah yang sebelah itu Iya. kebetulan saya mau menolong ya udah mati, ketimbunan kayu. Iya. Ya dia harus bisa dipotong dulu sama regaji. Itu mah udah meninggal. Setelah itu saya udah lemes, Iya. lemes nggak ada tenaga habis. Iya. Alhamdulillah lemes juga saya udah selamat semua alhamdulillah. Itu pikiran Bapak setelah selesai menyelamatkan anggota keluarga, Ya. gimana Pak perasaan? Perasaan saya itu nangis, ingat sama anak cucu yang 3 itu. Jadi khawatirnya ini Emang masih kecil-kecil Pak? ya masih kecil umuran 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun, yang 2 tahun setengah, yang 3 tahun Oh. gitu. Saya nangisnya begini. Gimana ini anak ini saya hampir nggak percaya, cuman ada pitulung Allah lah Iya. masih bisa hidup Pak. Kalau syariatnya itu ya, Iya. kalau nggak ada lah, cuman Insya Allah yang menolong lah gitu ya, Iya. semuanya juga ya. Masih tetap bisa berkumpul ya Pak ya? Ya, Oke. alhamdulillah Pak, saya Iya. nggak apa-apa, cuman ingat doang nangis gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah biasa lagi Pak, sehat saya. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Dan paling mungkin harta benda Pak ya yang di sini banyak Ya, tertimbun ini. Kata benda mah ada, kalau bangsa uang itu mah nggak punya, cuman biasa pakaian. Iya. Ini Pak sepeda motor ya Pak ya? Ini masih sepeda motor. Ini sepeda motor Satu. diantaranya ya. Terus ini sepeda motor yang tertimbun satu Pak. Ini cuman satu. Ada kulkas ini ya. Ini. Dan tentunya yang barang-barang yang Ada lainnya barang-barang yang ada di dalam pakaian rumah yang ini. lainnya, lomari, Oke. kulkas, ada banyak. Iya. Oke Pak Lili, Apa? terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan tentunya semoga anggota keluarga cepat kembali pulih Ya. dan sehat, dan tentunya Pak Lili bisa kembali mendirikan Ya, rumahnya, Pak. ya. Oke. Barangkali ada miliknya, saya Iya. lah insya Allah. Oh, iya. Gimana semampunya aja saja. Betul. Oke. Karena Cuman ini sekarang- bencana Pak ya. Cuman sekarang ini mah nggak bisa cuman uang dari mana gitu mendirikan rumah. kondisi ini. Saya mah kalau nggak punya, harta benda nggak punya. Jadi paling nanti gimana Pak? Apa? Rencana tinggal ke depannya kalau ini belum dibangun? Kedepannya saya kalau itu mungkin pergi ke anak saya yang jauh, yang adanya di Jampang. Oh. Itu kan saya Oh, ada anak yang tinggal di ada di yang jauh. daerah Jampang. Kemarin juga ke sini mau ngambil, saya nggak mau, ntar dulu aja. Beresin dulu ini mungkin Pak ya. Ya beresin dulu. Tapi kalau itu mah ada untuk membangun secepatnya mah saya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Tahu gimana aja lah. Dan Cuman, barusan tadi kan ada kunjungan Presiden Jokowi Pak Iya. ke sini. ya. Seperti yang tadi sempat berbicara ke media, Iya. katanya nanti setelah selesai evakuasi dan bantuan Ya, bantuan. sampai terdistribusikan sampai ke semua lokasi, Ya. nanti akan ada bantuan untuk perbaikan rumah katanya. Ya alhamdulillah. Ya, jadi Kalau ada untuk bangunan yang rusaknya berat
berat Ya, itu dapat bantuannya 50 juta. ya. Terus untuk yang sedang itu 25 juta. Terus kalau yang ringan rusaknya itu 10 juta katanya. Oh, Oke Pak Lili, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya, Mohon maaf sama-sama, saya Pak. ganggu waktunya. Ya, ya. Oke Tribuners, demikian tadi saya sekilas melaporkan suasana di salah satu rumah warga, yakni Pak Lili, yang rumahnya terdampak sangat parah ya, hancur, dan 8 anggota keluarganya tertimpa di dalam rumah. Namun alhamdulillah berkat kesigapannya, kecepatannya, Pak Lili berhasil menyelamatkan ke-8 anggota keluarganya. Dari kampung Longkewang, Longkewang, desa Gasol, Gasol, kecamatan Cugenang, Cugenang, Kabupaten Cianjur, dari lokasi terdampak gempa bumi ya, berkekuatan 5,6 magnitudo ya di lokasi ini. Saya melaporkan, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.